Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa YouTube channel Batas Radikal. Ini salah satu narasumber kita semuanya yang akan berbagi pengalaman kepada kita semuanya. Salah satu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang beasiswa. Yang diadakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA. Oke, perkenalkan sebelumnya saya selaku moderator Lukas Liani, dan di samping saya ini ada narasumber kita, namanya siapa? Ridwan. Kang Ridwan. Oke, yang sampingnya Ustadz Khalil. Oke. Bukan Ustadz ya. Ustadz Khalil. Nah, pada malam hari ini kita akan founder channel apa nih? Ruang Tafsir Official. Oke, di subscribe ya. Apa tadi? Ruang Tafsir Official. Oh, Ruang Tafsir Official. Wah, luar biasa. Kalau mau belajar tafsir sama Ustadz Khalil. Oke. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Oke, pada malam hari ini kita mau bincang-bincang santai ya. Bincang-bincang santai dan berbagi informasi nih, khususnya buat teman-teman SMA atau MA sederajat yang mau berkuliah atau punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, ini ada info menarik nih yang ditulis oleh detik.com. Nah, bahwasannya UNUSIA atau Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu menyediakan beasiswa untuk influencer ya. Influencer ini YouTuber dan selebgram. Nah, baru kali ini ya. Baru kali ini nih. Sebelumnya nggak pernah ada. Sebelumnya itu sebelum ada pandemi itu belum ada namanya beasiswa untuk YouTuber dan selebgram. Ini menarik sekali nih. Nah, kita akan coba bertanya dan mencari informasi dari narasumber kita ini yang sudah berpengalaman ya tentang dunia beasiswa di dunia perguruan tinggi itu. Nah, pertama kita akan ngobrol sama Kang Ridwan dulu. Kang Ridwan selaku founder dari YouTube channel Batas Radikal. Nah, bagaimana pandangan Kang Ridwan dengan beasiswa ini? Ya, saya mendengar beasiswa untuk YouTuber dan selebgram ini langsung terbesit sebuah pertanyaan. Apa korelasinya UNUSIA dengan dunia digital sekarang, yaitu YouTuber dan selebgram? Padahal UNUSIA ini kan ya terkesan kampus Islami lah ya. Iya, betul. Kalau dikaitkan dengan dunia YouTuber, dunia selebgram ini kan lebih ke arah barat-baratan ya, karena produk barat gitu kan. Barat ya. Orang kafir gitu ya. Produk-produknya orang kafir. Kaitannya ini apa? Itu yang pertama. Terus memang sekarang dunia semuanya itu serba digital kan. Semua serba digital. Motivasinya apa gitu? UNUSIA membuka beasiswa buat YouTuber dan selebgram. Apakah santri-santri ini semuanya dituntut untuk jadi YouTuber dan selebgram? Seolah-olah kan gitu. Iya. Jadi mungkin lebih kayak gini ya, kampus UNUSIA secara tidak langsung bagaimana caranya santri-santri ataupun yang sekolah di ma'had atau MA ini harus benar-benar melek digital, menguasai dunia-dunia teknologi, platform-platform media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mungkin arahnya ke situ sih ya. Iya. Nah, ini juga disebutkan ya di salah satu persyaratan ini. Komentarnya dari Ruang Tafsir Official. Oh iya, ini kita akan berbincang lagi nih. YouTuber yang subscribe-nya udah 24.000. Wow, luar biasa. Wah, udah banyak ini. Nah, kita juga mau bertanya nih sama Ustadz Khalil nih, kaitannya kok ada gitu ya kampus yang notabene itu adalah kampus Islam gitu ya, UNUSIA. Memang kan itu biasanya anak-anak pesantren nih, ya kan? Belajarnya tentang agama. Nah kan, gimana hubungannya itu agama dengan dunia digital kayak gitu nih? Kita langsung bertanya sama Ustadz Khalil. Iya, dulu itu kan awal-awal YouTube baru rilis gitu kan ya. Itu kan tidak seberapa gitu kan. Maksudnya masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang.
Karena kan buat apa sih YouTube gitu. Jadi ketika terdengar istilah YouTube itu kan yang terbersit di memori kita itu ya itu semacam apa ya, semacam platform yang di dalamnya hanya sebatas blue film aja gitu. Beneran, Pak. Belum film. Oke. Tanda kutip ya, tanda kutip. Tanda kutip. Itu yang muncul di benak banyak orang gitu. Jadi negatif Pak ya. Negatif. Ya, betul. Nah, kenapa ketika teknologi mulai masuk ke ranah ke pedesaan itu orang banyak kenal tentang YouTube, bahwa YouTube itu ya begini, dan di dalamnya konten-konten kreatornya mulai bervariasi gitu ya, mulai dari yang sharing tentang keagamaan, kemudian tentang berbagi tips masak dan lain sebagainya. Jadi mulai bervariasi. Oh, berarti yang diprasangka oleh banyak orang kalau YouTube itu hanya isinya kayak gituan aja, ternyata tidak kayak gitu loh gitu kan. Di dalamnya banyak konten-konten yang bermanfaat, terutama tentang masalah tafsir misalkan, atau lebih-lebih tentang masalah keislaman. Makanya kalau Unusia untuk membuka beasiswa untuk YouTuber, itu menurut aku sih layak aja. Karena sekarang kalau dulu itu kita buat skripsi referensi YouTube itu nggak diterima. Kalau sekarang diterima. Oh, diterima ya. Berarti lebih mudah kan referensinya YouTube. Iya, maksudnya footnote-nya gitu loh. Kan iya, betul ya. Kalau dulu footnote di skripsi atau tesis. Iya, dulu footnote itu pakai YouTube, link-link YouTube maksudnya. Nggak diterima. Iya, dulu. Apalagi YouTube batas radikal nggak diterima. Kalau sekarang wah langsung diterima gitu kan. Iya. Nah, ini juga kayaknya jadi tantangan ya buat dunia pesantren ini ya. Bener. Nah, gimana pandangan Ustadz Holil nih? Apa maksudnya masukan untuk dunia pesantren nih, kayak ngelihat teknologi yang begitu masif sekarang ini? Pesantren itu menurut aku harus pertama memberikan fasilitas. Harus memberikan fasilitas terhadap santri melek dunia digital. Kalau dulu itu kan santri tidak boleh akses internet, dilarang loh. Kalau ketahuan dulu di pondok digundulin gitu kan sanksinya. Terus karena terkesan negatif ya waktu itu ya. Iya kan dulu kan hanya Facebookan gitu kan. Paling terkenal loh ya. Terkenal terus pokoknya kayak gitu lah, Facebookan gitu kan. Tapi ke depan sampai sekarang itu ternyata karena YouTube itu udah mulai konten-kontennya udah mulai bermanfaat bagus, maka pesantren harus memberikan fasilitas terhadap santri, tidak hanya belajar kitab. Karena kan dalam tafsir itu kan lihat tafaqahu fiddin. Jadi di situ kan menggunakan fi'il mudhari atau present continuous, artinya ilmu itu harus berkembang. Jadi pesantren itu harus melek zaman ya. Melek zaman juga. Oke. Harus relevan dengan zamannya. Jadi kalau sekarang zaman digital, ya harus memfasilitasi santri untuk belajar tentang digital. Satu lagi misalkan kata Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib itu, didiklah anakmu. Santri itu kan anak kiai, anak secara ideologis bukan biologis gitu kan. Jadi didiklah kalau saya bahasakan sekarang, didiklah santrimu bukan pada zamanmu tapi dengan zamannya, dengan santrinya gitu. Jadi kalau kiai-kiainya dulu ketika nyantri misalkan karena nggak ada internet gitu, nggak HP masih belum ini, jadi hanya kitab itu maknain pakai. Sekarang harus maknain pakai iPad gitu kan. Jadi mulai diajak santri itu untuk buat gitu. Nggak apa-apa. Nah, ngelihat persyaratan di yang ditulis detik.com itu kan syaratnya itu minimal 5.000 subscribe. Nah, ini kan pesantren kan memang tadi mungkin syarat-syaratnya dibacain dulu. Syarat-syaratnya ya. Biar teman-teman yang nyimak ini, ternyata syaratnya berat juga. Iyalah, namanya mau dikasih uang oleh orang. Luar biasa ini sebenarnya. Ini salah satu ladang buat dakwah juga ya. Dakwah terus dapat cuan juga.
Oke, ini ada beberapa persyaratan ya untuk teman-teman SMA atau pesantren yang mau ngambil beasiswa ini. Nah, pertama itu kalau mau daftar beasiswa influencer lewat jalur YouTuber itu minimal subscribe-nya 5.000 subscribe ya. Subscribe. Yang kedua itu ada jalur selebgram. Selebgram ini ke Instagram ya. Instagram. Nah, minimal followernya itu 10.000. 10.000 ya. Wah, luar biasa ini. Nah, selanjutnya itu ada isi kontennya itu yang bersifat edukatif. Iya. Ya, yang sifatnya itu Bukan positif. Iya. Provokatif. Nanti cepat viral ya, viral burukannya. Oke, selanjutnya ini tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain. Oke, jadi fokus satu beasiswa ini ya. Nah, syarat paling pentingnya itu lulusan SMA atau pesantren ya. Berarti itu khusus untuk S1 ya? S1 ini. S2, S3 nggak masuk. Nah, dan batas umurnya juga usianya itu maksimal 21 tahun. Nah, kalau lebih dari itu ya nggak masuk persyaratan ya. Nggak bisa ini. Kalau YouTube ini udah banyak subscribe, nggak bisa daftar ini kita. Harus ngubah KTP dulu. Nah, ini berlaku untuk semua program studi. Wah, luar biasa juga ini ya. Iya. Wah, benar-benar. Nah, ini dapat bebas SPP sampai 8 semester. Nah, ini beasiswanya mirip kayak bidik misi ya. Tapi ini jalur-jalur digital ini. Jalur digital yang memang sekarang lagi booming lah, lagi zamannya ya. Anak-anak milenial dan generasi Z itu sangat gemar dengan dunia digital gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa beasiswa ini ya. Ada 5 beasiswa yang disediakan oleh Unisya ini. Yang tadi ya, yang pertama itu influencer, yang kedua itu beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini lebih ke arah agama ya. Hafal Al-Qur'an 30 juz ya. Jadi ini beasiswa dari udah lama sebenarnya ini ya, udah lama. Udah biasa, seperti biasa. Kayak beasiswa di ini ada nih lagi nih. Gitu. Okay. Yang 6.3 ini beasiswa transmigrasi. Transmigrasi itu kayak pendatang mungkin ya gitu ya, pendatang yang mungkin dari kampung belajar ke kota. Dan ini salah satu syaratnya juga nanti setelah lulus itu harus balik lagi ke daerah untuk mengabdi minimal 2 tahun. 2 tahun ya. Mengabdinya 2 tahun ya? Mengabdinya 2 tahun. Wah, ini ada KIP. KIP itu Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Terus yang terakhir itu beasiswa kader NU. Nah, jadi memang karena kampusnya harus punya Kartanu itu. Iya, Kartanu. Jadi syaratnya harus punya Kartanu, memiliki kartu anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu. Nah, ya itu. Ini menarik ya sebenarnya ya, beasiswa yang nomor 1 ini nih. Karena kayaknya baru satu-satunya ini kampus yang menyediakan kampus beasiswa influencer gitu kan ya. Jadi terobosan sebenarnya nanti. Kalau mungkin nanti ini dampak positifnya juga buat kampus ya. Kalau banyak influencer di kampus itu cepet booming kampus ya. Iya. Jadi followernya banyak juga di kampus. Kalau dulu itu kan Imam Syafi'i jadi terkenal karena murid-muridnya yang memperkenalkan Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan lain sebagainya gitu kan. Menurut saya itu termasuk influencer juga. Iya, betul. Jadi sekarang Unisya lebih-lebih NU lah katakanlah. Bisa lebih terkenal bahkan dilihat bahkan lebih kuat kalau memiliki kaki di bawahnya, influencer atau cybernya betul. Cybernya itu kan tentunya kalau karena sekarang sudah zaman teknologi ya harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kalau sekarang hanya NU kan sebenarnya kuat kalau dulu itu karena sepuh-sepuhnya kiai-kiainya gitu kan. Berarti ente orang NU ya? Saya kurang tahu ya, saya tidak punya kan sebenarnya tadi kan harus bisa Kartanu gitu. Kartanu ya. Belum punya ya. Masih ilegal ya. Iya kan? Kalau kita buat SIM itu kan harus diuji dulu. Iya, betul ya. Iya kan. Jadi kan gimana mau disebut NU kita kan belum punya Kartanu.
Iya. Salah satu syarat wajib ya. Salah satu Ada wajib. yang orang baru masuk NU langsung dapat kartu jadi Corbuzier. Padahal kalau diuji saya yakin ya butuh proses lah ya. Iya. Udah bakal lolos lah gitu kalau Ya kan, diuji kelayakan. macam-macam Karena- ada karena itu baru masuk. garis siratal Mungkin mustaqim. karena viewer dan subscribernya banyak ya. Banyak. Iya. Pengikutnya banyak. Salah Betul. satunya dia udah jadi artis, jadi terkenal. Dia kalau udah masuk NU ternyata nama NU juga bagus. Bagus, betul. Lebih cepat Dan juga. saya yakin informasi. beasiswa ini ya tidak lain untuk membantu ya, pertama membantu generasi kita yang melek digital agar dia terbuka gitu, agar masuk di kampus-kampus Islami biar tambah pembekalannya. Ya, betul. Dan perlu diperhatikan juga bagi lembaga-lembaga pendidikan, kalau udah ada beasiswa YouTuber, berarti si santri atau siswa ini harus diberikan leluasa handphonenya Iya. Iya. agar Pengawasan agar ya dia, berarti ya tugasnya ini. bisa maksimal gitu kan, karena buat YouTube itu kita nggak Nggak bisa boleh. leha-leha itu nggak bisa. Iya. Harus serius, Harus serius. belum ngerekord, belum ngedit, belum ngupload, belum masukin tag-tag, waduh butuh waktu. Iya, betul. Butuh tenaga, butuh pikiran. Wah, luar Hmm. biasa itu. Oke, jadi kesimpulannya kita sudah berapa menit? Waduh, sudah panjang juga, 16 menit. Luar biasa. Jangan sampai orang nonton udah bosen. Udah bosan. Iya. Oke. Ya. Wah, sangat luar biasa sekali nih sharing-sharing kita malam hari ini dengan para narasumber kita. Bukan narasumber, YouTuber. Oh, YouTuber ya. Jadi sekarang nggak ada istilah narasumber tapi YouTuber. Oke. Karena informan yang paling berpengaruh sekarang itu adalah YouTuber, bukan narasumber. Oke. Karena TV pun sekarang udah mulai penggemarnya mulai menurun. Menurun Pindah ke ya. YouTube. Oke. Pindah ke YouTube, semuanya ada di YouTube. Iya, betul. YouTube itu udah jadi TV zaman sekarang ini ya. Oke. Cukup panjang lebar juga ya pembahasan malam hari ini ya. Kalau kepanjangan juga nanti bosan nontonnya ya. Intinya kita menginformasikan lah ya. Iya. Ada kabar gembira untuk generasi bangsa, untuk santri, untuk para pelajar, khususnya mereka yang senang main handphone di bidang konten kreator atau ya TikTok, Selebgram dan lain sebagainya. Ini ada kabar gembira bahwa Unusia sekali lagi membuka program beasiswa untuk YouTuber dan selebgram. Syarat-syaratnya silahkan bisa dicek Luar biasa. di Detik.com ya. Bisa dibaca secara detail di situ. Ada email yang bisa dihubungi juga kalau tidak salah. Oke. Oke. kurang lebih itu. Terima kasih banyak. Wah, jangan lupa untuk like, share, Dan subscribe paling penting. tentunya. Oke. Biar channel ini nambah naik lah, nambah up gitu ya. Oke, Amin. amin ya. Oke, baik, terima kasih banyak atas atensinya. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi informasi dan keberkahan lah untuk kita semuanya ya, dan bermanfaat itu lebih penting lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.